Ya, jadi ini bapaknya Elsie. Jadi kita sedang ada di rumah Bapak Jerry, rumah Pari. Ya, Bapak Jerry. Dalam rangka kita mau bersyukur atas campur tangan Tuhan hari ini. Rumah besar ini sudah mulai pengatapan. Ya, ini adalah sementara pukul gong. Berhubung orang tua dari Bapak Jerry sedang mengalami sakit. Jadi pukul gong ini maksudnya untuk kembali semangatkan jiwanya. Jadi awalnya malu ke bulda atau paanam atau angguang kalau dia tuh kita kan limu dawi kita na juta rangoda anti jala apa mai tom ya lakaya dia berapa dang deh tuh dang lak atau umurai penong ingin angguat na amad nam tepat itu ring lango ye udah wegan mentor dengan tahu itulah dia tahu dia kena tebag bol banyak menggun magainan lakat pundi bol banyak menggun magainan tuyal kan hangili dah nang uwa duwe na amad ya kan dia limut tahu jadi muden ke dino polog nyo. Jadi kesempatan selanjutnya ada majelis Jumat yang mutabir Bapak Pendeta waktu dan kesempatan kami berikan. Shalom semua. Shalom. Nah, puji Tuhan di tengah-tengah kegiatan hari ini kita boleh menyisikan waktu untuk beribadah bersama. Karena itu kesempatan yang ada ini mari kita pergunakan dengan baik lewat kita mempersiapkan diri kita. Karena itu saya ajak kita mempersiapkan diri kita memulai ibadah ini dengan kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang, baik satu. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, badai bunga terima siang, hati kami pun mekar, karun dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Kita berdoa. Di tengah-tengah aktivitas pengatapan rumah ini Tuhan, sejenak kami berteduh diri, beribadah, bersyukur bersama atas kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan, atas karya campur tangan Tuhan
yang terus kami rasakan lewat kekuatan, hikmat, kasih kebersamaan yang Tuhan nyatakan bagi kami, khususnya hari ini dalam kebersamaan kami untuk pengatapan rumah yang baru dibangun ini. Di tengah-tengah kami berteduh diri, kami juga mau membawa harapan kami di hadapan hadirat Tuhan, pergumulan kami untuk orang tua Bapak Leju Malana di masa tuanya dalam keadaan sakit yang ia hadapi. Kami bersama-sama mengundang Tuhan dalam ibadah ini. Saat ini kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Kami mohon karya Roh Kudus-Mu bersama kami. Dan firman-Mu ini tidak saja memenuhi apa yang menjadi harapan kami, tetapi menjadi pegangan hidup untuk kami lakukan dalam langkah hidup yang Tuhan anugerahkan. Mari Tuhan datang dan berfirman bagi kami. Kami bersedia mendengar, merenungkan, dan melakukan dalam Yesus Kristus. Amin. Bagian firman Tuhan saya pilih dari kitab Keluaran pasal 13. Keluaran pasal 13 ayat 17, 18, 21 dan 22. Ayat 17, 18, 21 dan 22. Demikian sabda Tuhan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa ini berputar melalui jalan di padang gurun, menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dengan tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikian bagian bacaan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama kekasih Tuhan. Berbahagialah kita yang mendapat kesempatan di tengah-tengah aktivitas kita untuk beribadah, untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk mendengar sabdanya, merenungkan dan melakukan dalam hidup kita. Bapak Mama yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan merenungkan dua hal dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, kenapa bangsa Israel dituntun Tuhan lewat jalan berputar? Alkitab mencatat kurang lebih 40 tahun bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju ke Kanaan. Padahal ada jalan singkat lewat negeri orang Filistin untuk mereka tiba di tanah Kanaan. Kenapa Allah membawa mereka pada jalan berputar? Sekali lagi saya bacakan firman ini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal
apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Di sini menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu, yang tahu kemampuan umatnya, yang tahu keberadaan umatnya, yang tahu apa yang terbaik bagi umatnya, apa yang harus umatnya jalani, dan apa yang harus mereka hindari. Kekasih-kekasih Tuhan, bangsa Israel sebagai bangsa yang tertindas, sebagai bangsa yang diperbudak di Mesir, tentu yang mereka lakukan di sana hanyalah bekerja dan bekerja untuk pemerintahan Mesir, untuk tanah Mesir. Tidak mungkin mereka punya waktu atau malah diberi waktu luang untuk belajar berperang. Tentu Mesir tidak akan mengizinkan itu, karena kalau sampai bangsa Israel mereka lihat di tanah mereka mulai belajar berperang, maka mereka takut bisa nanti lawan mereka. Dengan demikian dapat kita bayangkan bangsa Israel ini tidak punya kemampuan bagaimana strategi berperang dan bagaimana berperang. Kalau begitu, saat mereka lewat negeri Filistin, mereka harus menghadapi peperangan. Sedangkan bangsa Filistin adalah bangsa yang kuat secara militer. Mereka orang-orang yang terlatih dan diperlengkapi dengan senjata perang. Nah, Tuhan pikir kalau mereka lewat negeri Filistin, mereka tidak tahu perang, baru mereka muncul, langsung beberapa orang kelihatan nampak mati dalam perang, mereka lari kembali. Sudah kita tidak mau jalan lagi Tuhan, minta maaf kita kembali ke Mesir saja. Jadi Tuhan sudah melihat kemampuan umat. Jadi salah satu tujuan Tuhan membawa mereka untuk berputar tidak lewat negeri Filistin. Meskipun itu jalan panjang, tetapi mereka di sana akan perlahan-lahan belajar tentang bagaimana strategi berperang untuk nanti melawan bangsa-bangsa yang kuat, terlebih saat nanti tujuan akhir yaitu Kanaan. Dari sini Papa Mama yang dapat kita pelajari bahwa Allah tahu siapa kita, dan Allah tahu apa yang terbaik bagi kita, dan Allah tahu waktu yang tepat bagi kita. Kekasih-kekasih Tuhan, kita tahu bersama, seiring sejalan dengan pembangunan rumah ini, orang tua kekasih dalam keadaan sakit. Kita hanya berserah kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang Maha Kuasa, Maha Tahu, dan waktu yang untuk siapa saja ada dalam tangan Tuhan. Karena itu, kita hanya mampu melakukan apa yang terbaik, yang kita renungkan, yang kita pikirkan. Selebihnya, seperti saat ini apa yang menjadi harapan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Hal yang kedua, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dengan tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dengan tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam, dan tiang api, tiang awan itu tidak beralih, tetap terus bersama mereka, menunjukkan bahwa janji Allah, Allah tepati untuk membawa kebaikan bagi umat, dan itu berlaku sepanjang masa. Yang kedua, Allah kita adalah Allah yang melindungi. Allah yang melindungi, yang tidak membiarkan umatnya itu berjalan dengan tersiksa. Jadi Bapak Mama, padang pasir itu di Israel ini, atau jalan dari Mesir menuju ke Kanaan, saya sudah saksikan sendiri Bapak Mama. Itu pasir tok. Satu-satu tempat saja yang akan di sana kita dapat lihat ada pohon. Karena ada mata air di situ. Tapi sepanjang jalan itu
itu padang pasir, jadi bisa bayangkan injak di pasir kita punya kaki. Panas dari atas kepala juga ini matahari panas. Dan malamnya dingin, luar biasa. Tapi Allah memperhatikan yang terbaik. Jadi tiang awan dan tiang api itu melambangkan bahwa Allah Israel, bahwa Allah manusia dan ciptaannya adalah Allah pelindung. Kekasih-kekasih Tuhan gambaran itu ya kita contohkan pada hal kecil atap rumah ini. Kalau rumah dia gagah bagaimana Bapak Orim? Gagah bagaimana, bahkan rumah panggung atau rumah tanah gagah kita buat keliling lantainya. Tapi kalau tidak ada seng bagaimana Bapak Mam? Kalau tidak ada atap bagaimana? Panas datang setengah mati. Dingin datang ya setengah mati. Sama kalau kita jalan-jalan juga kan, kalau panas ya kita cari tempat berlindung, ada pohon. Jadi atap sangat berfungsi untuk melindungi kita dari panas, dari hujan. Tapi terlebih dari itu Bapak Mama, meskipun atapnya gagah, meskipun rumah itu bagus sekali, tapi kalau hati pikiran panas, bagaimana? Kalau di dalam rumah hati yang tinggal panas, pikirannya panas, bagaimana? Siapa yang mampu untuk membuat hati dan pikiran kita lebih tenang? Tidak ada lain Bapak Mama. Sesama manusia malah dia bisa bikin kita lebih panas. Bahkan orang yang terdekat dengan kita. Tapi Tuhan, dia mampu membuat kita lebih tenang. Meskipun tidak tenang amat. Tetapi dia mampu buat kita lebih tenang. Karena itu, maka yang penting adalah bagaimana juga kita yang menempati rumah. Untuk kita senantiasa mengandalkan Tuhan sebagai pelindung. Yang melindungi kita di dalam rumah tangga. Untuk menjalani dinamika, untuk menjalani akan silih bergantinya susah senang dalam hidup ini. Tuhan yang mampu mengendalikan kita. Karena itu, maka kita mengandalkan Tuhan senantiasa dalam Roh Kudus-Nya yang akan melindungi saat pikiran kita panas. Atau saat pikiran kita dingin sekali, artinya dia tidak bisa berpikir lagi mau buat apa. Sama dengan istilah kapetang. Kapetang pengadang. Tidak wahang lagi. Nah, siapa yang bisa kasih wahang? Gerano, Anjiano namo multo. Hanya Tuhan yang mampu buat pikiran kita. Karena dia yang maha tahu dan dia pelindung dalam hidup kita. Karena itu, biarlah lewat pembangunan rumah ini, lewat acara pengatapan hari ini, dengan firman Tuhan yang kita sudah dengarkan, biarlah ini menjadi hal yang berharga dalam hidup kita. Tuhan memberkati pekerjaan rumah ini, Tuhan memberkati Bapak Delis yang dipercaya sebagai tukang, bahkan ada juga tukang-tukang yang datang untuk bersama-sama sebagai keluarga menopang Bapak Orin dan saudara-saudara yang lain. Tuhan memberkati kita semua dan memberkati juga Bapak kekasih di masa tua yang sakit. Amin. Mari kita kembali menyambut firman Tuhan dari Kidung Jemaat 417, serahkan pada Tuhan. Kita nyanyikan bait 3. Bait 3 saya akan bacakan. Ya Bapa yang rahmani, kau sungguh mengenal. Ya Bapa yang rahmani, kau sungguh mengenal.
baik bagi kami di dalam tiap hal. Yang baik bagi kami di dalam tiap hal. Setia kau lakukan maksudmu yang tetap. Setia kau lakukan maksudmu yang tetap. Terwujudlah semua sempurna dan lengkap. Terwujudlah semua sempurna dan lengkap. Kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan kami memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan di tengah aktivitas pengetapan rumah hari ini. Berkatilah firman-Mu menjadi berkat dalam hidup kami, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa tetap bergantung, berpegang kepada Tuhan setiap waktu hidup kami. Karena kami menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu, dan yang memiliki rancangan yang baik bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu juga mengajarkan kami untuk bagaimana kami juga belajar di dalam menjalani kehidupan rumah tangga, khususnya untuk Bapak Jerry sekeluarga di rumah yang sedang dibangun ini. Biarlah mereka juga terus membangun hidup mereka di dalam Tuhan, yang terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka. Kami mendoakan secara khusus untuk kekasih kami, Bapak Leju Malana, dalam keadaan sakit di masa tuanya. Tuhan berkati. Biarlah atas berkat Tuhan kami mohon ia dapat menyaksikan, ia dapat mendengar tentang pembangunan rumah ini sampai selesai. Kami mohon Tuhan berkati tangan yang merawat, obat yang dikonsumsi, makanan, minuman yang dikonsumsi, cinta kasih yang dibagikan, menjadi berkat bagi orang tua kekasih ini. Sehingga meskipun dalam penderitaannya, ia tetap merasakan ada sukacita yang ia peroleh dari orang-orang yang ia kasihi, yang dekat maupun jauh yang datang menjenguknya. Terlebih dari itu, Roh Kudus Tuhan yang menghibur, menguatkan dia dengan cara Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, Tuhan melihat keberadaan keluarga di sini, bahkan kami semua saudara bersaudara. Tuhan tahu keterbatasan kami. Tuhan tahu di mana letak kekurangan kami. Karena itu ya Tuhan, terus perlengkapi kami mohon dengan rezeki-rezeki yang berasal daripada Tuhan sampai penyelesaian pembangunan rumah ini. Berkati tukang yang dipercayakan, terus limpahkan hikmat, kemampuan kepada Bapak Delis. Jauhkan dari segala malapetaka, dan biarlah hamba dapat mengerjakan bersama-sama dengan saudara semua dalam pembangunan rumah ini dengan tetap dalam keadaan sehat dan kuat. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, wujud ungkapan syukur keluarga mereka beri lewat persembahan mereka. Mari Tuhan berkati, menjadi berkat untuk ungkapan syukur dan harapan mereka, dan menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan.
Kebersamaan kami khususnya hari ini kami letakkan di dalam perlindungan kasih Tuhan. Bahkan di saat sebentar akan menikmati rezeki makan minum, Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Permohonan kami yang tidak sempurna, sempurnakanlah menurut rencana indah bagi kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah kita, Tuhan memberkati. Shalom. Saya kembalikan Bapak Gideon. Itu kenapa harus ulang lagi? Oh begitu, tadi itu buka. Oh. Mantap, mantap. Oh begitu ya. Nah, jadi tadi itu buka, sekarang ada lain. Kenapa harus 3 kali? Lengkap itu, angka. Ini tukangnya Bapak Elis. Itu Bapak yang sakit. Bapak yang sakit, belakangnya sedang dikupas. Beliau senang karena sudah bisa masuk rumah yang sudah hampir selesai ini. Nah ini Bapak Jerry yang rumahnya di Bali.